Datanglah dan lihatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-55 yang jatuh pada hari ini, sekaligus Hari Minggu Paskah yang ke-7, Paus mengangkat tema Datanglah dan lihatlah. Ketika kita mendengar kata ini, kita ingat akan pengalaman dua orang murid yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, di mana Engkau tinggal?" Dan jawaban Yesus, "Mari dan kamu akan melihat." Ketika Filipus berjumpa dengan Nathanael dan bercerita mengkomunikasikan siapa itu Yesus, Nathanael bertanya, "Apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret?" Maka Filipus menjawab, "Datang dan lihatlah." Saudara-saudariku yang terkasih, datanglah dan lihatlah adalah suatu undangan untuk kita datang menemui, menjumpai kebenaran itu sendiri. Maka tidak heran dalam pengalaman hidup kita menjadi lebih percaya, kita menjadi lebih yakin ketika kita mengalami sendiri, kita merasakan sendiri, dan kita mencari tahu sendiri. Perjumpaan, mendengarkan dan merasakan, itulah poin-poin penting yang disampaikan Paus pada Hari Komunikasi Sedunia ini. Saudaraku yang terkasih, komunikasi antar manusia terus berkembang dari zaman ke zaman. Seiring dengan itu, relasi antar manusia pun terus berkembang, terus berubah dari satu hari ke hari yang lain. Kebenaran tidak lagi pada fakta atau kenyataan, tetapi terlebih pada sealiran, sepaham, bahkan akhir-akhir ini kalau seagama, maka semua yang dikatakan pasti benar. Kebenaran lalu tergantung pada jumlah pendukung atau jumlah orang yang sepaham. Akhirnya orang hanya jatuh pada mencari sesuatu yang viral, yang tren saat itu. Judul yang provokatif, gambar yang menonjol, hoaks bertebaran begitu banyak di media-media sosial, apalagi media mainstream sekarang. Dengan jari yang sama ini, orang bisa menyebarkan kebaikan, tetapi sekaligus menyebarkan kejahatan atau keburukan, kejelekan. Maka perjumpaan secara personal mulai berkurang, terkikis, hilang bahkan. Sehingga apa yang terbaca, yang bertebaran saat ini, yang disajikan adalah hal-hal demi kebutuhan konten semata. Paus dalam pesannya menekankan perjumpaan untuk turut serta merasakan apa yang dialami. Habiskan sol sepatu dengan pergi kemana-mana untuk menjumpai realitas, sehingga apa yang disajikan lewat media adalah suatu kenyataan, suatu kebenaran. Berita tidak sekedar informasi, tetapi turut menggerakkan orang lain secara personal untuk berbuat sesuatu, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Berani juga kita mengangkat pantat kita dari kursi yang nyaman ini, di balik meja, untuk turun ke lapangan, untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi kebenaran-kebenaran yang tersajikan, sehingga apa yang dibaca orang adalah sungguh-sungguh suatu berita yang baik, berita yang benar-benar ada. Saudaraku yang terkasih, meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa orang susah untuk turun langsung. Maka ada argumen, sekarang kan media sosial sudah begitu berkembang. Kita bisa telepon, kita bisa video callan, bisa email dan macam-macam. Semua itu baik adanya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Namun, dari semuanya itu tidak bisa mengalahkan kebenaran yang muncul karena perjumpaan satu dengan yang lain. Karena dengan perjumpaan, kebenaran bisa terungkap lewat kata, lewat tatapan mata,
lewat sikap, lewat cara kita mengungkapkannya. Maka dalam pesannya Paus mengapresiasi para wartawan, para penggiat media yang berani turun langsung untuk mengklarifikasi, untuk tinggal dan menjumpai realitas, untuk mengangkat itu ke permukaan lewat media-media, lewat berita-berita yang bisa menyapa semua orang. Saya ingat pater pendiri kami, Pater Youssef Valier, selalu mengatakan kepada kami, seorang MSC yang sejati adalah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, bisa mencium udara yang dicium juga oleh orang lain, bisa makan apa yang dimakan juga oleh orang lain. Poin pentingnya adalah tinggal bersama, ada bersama, menjumpai mereka untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar real dan nyata. Saudara terkasih, Injil adalah berita kebenaran. Berita yang lahir dari suatu perjumpaan pengalaman hidup secara langsung. Para penulis mengisahkan semua yang terjadi dalam pengalaman hidup mereka bersama dengan Kristus. Injil sebagai sarana mengkomunikasikan iman. Iman yang lahir bukan dari pengetahuan yang kosong, tetapi dari pengalaman lahiriah, pengalaman hidup, dan bukan dari desas-desus yang bermunculan. Yohanes dalam Injil hari ini pun menegaskan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan dalam doanya, Yesus meminta kepada Bapa untuk menguduskan para murid, menguduskan kita semua, dan mengutus kita untuk mewartakan kasih kepada semua orang. Perutusannya adalah mengkomunikasikan firman Allah, yakni cinta kasih itu sendiri. Maka mengasihi adalah bentuk komunikasi firman Allah kepada sesama yang paling nyata. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan dan pesan Paus pada hari komunikasi sedunia ini mengajak kita semua untuk mengkomunikasikan firman Tuhan yang ada dengan hidup, saling mengasihi, dengan mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Komunikasi cinta kasih paling nyata dan sempurna adalah melalui perjumpaan dengan sesama. Untuk itu, mari kita berani untuk menghabiskan sol sepatu kita untuk menjumpai sesama kita, terutama mereka yang terpinggirkan. Kita berani untuk keluar dari tempat yang nyaman, dari kursi yang nyaman kita, untuk menyapa saudara-saudari kita yang berkekurangan, yang ada di tempat-tempat yang tidak layak, yang ada dalam kesepian, yang ada dalam kesendirian. Mari kita mengkomunikasikan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah cara kita mengikis hoaks dan mengedepankan kebenaran, menghapus yang viral untuk mengangkat yang nyata dan yang benar-benar ada. Maka kita ingat kata Santo Agustinus sendiri, kita memiliki buku di tangan, tetapi fakta dan kenyataan ada di depan kita. Maka beranilah untuk turun ke lapangan. Teruntuk kamu, hai orang-orang muda, bijaklah menggunakan media sosial yang ada di tangan Anda untuk mengungkapkan, untuk menyebarkan kebenaran, untuk mengabarkan kabar sukacita kepada siapapun. Satu sabda Tuhan yang kamu wartakan lewat media sosialmu adalah kamu sedang membangun komunikasi yang baik, mewartakan firman kepada sesama kita. Dan untuk orang tua, untuk keluarga, tingkatkanlah perjumpaan bersama dalam keluarga, entah dalam hal yang sederhana, makan, doa, dan juga rekreasi. Untuk meningkatkan perjumpaan yang ada, komunikasi cinta terjalin satu sama lain, sehingga di saat yang sama tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kecurigaan satu sama lain, tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang ada adalah saling menguatkan, saling mengasihi, saling percaya, dan saling mengerti. Untuk itu di akhir permenungan saya ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama, doa yang dituliskan oleh Paus
pada hari komunikasi sedunia ini. Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan menipu dari kebenaran. Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggal-Mu di dunia, dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan lewat doa-doa kita, dan komunikasi dengan sesama lewat perjumpaan-perjumpaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.